teman-teman semuanya, puji Tuhan pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul kembali secara virtual untuk melaksanakan ibadah rutin IKNA kita. Oke, jadi sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk teman-teman share link ibadah kita supaya kita bisa ibadah bersama-sama. Untuk lagu pembukaan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Bersatu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa pada siang hari ini Tuhan. Tuhan masih berkati kami, anak-anak-Mu di tempat kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Lancarkanlah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya nanti Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga jaga kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berkatilah kami selalu, berikanlah kami selalu kesehatan Tuhan. Dan lancarkanlah selalu kegiatan kami Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk lagu pujian yang kedua, marilah kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom, puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberi kami kesempatan untuk bertemu dalam ibadah secara online. Kami percaya kuasa-Mu ada atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Supaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Jumat. Saya diberi tema hari ini belajar berproses. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam hidup ini semua melalui yang namanya proses. Segala sesuatu yang kita capai biasanya juga melalui sebuah proses. Kalau tema firman Tuhan hari ini belajar berproses, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan belajar berproses, menjalani semua proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh. Jangan goyah dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam proses hidup yang kita jalani, biarlah kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Yusuf.
ada di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 2 bagian A dan ayat 5 bagian A. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian menyoroti kesetiaan Yusuf kepada Allah dan banyak cara yang digunakan oleh Allah untuk melindungi dan mengarahkan proses hidup yang dialami oleh Yusuf. Kisah Yusuf juga menekankan kebenaran bahwa sekalipun orang benar menjalani proses hidup dan mengalami penderitaan, pada akhirnya maksud Allah bagi orang percaya adalah mengalami kemenangan. Hari ini kalau kita sedang menjalani sebuah proses hidup, saya tahu kondisi sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enak untuk dijalani, bahkan mungkin sebuah kondisi yang sulit. Tetapi percayalah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses hidup, kita tahu bahwa kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap berdiri teguh karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf dalam berproses di dalam kehidupannya. Proses apa yang dialami oleh Yusuf? Dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 4 dan ayat yang ke-8 menceritakan bahwa proses yang dialami oleh Yusuf adalah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Proses yang berikutnya yang dialami oleh Yusuf setelah Yusuf dibenci adalah di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-24, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dan berikutnya proses hidup yang dialami oleh Yusuf adalah Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28, Yusuf dijual sebagai budak. Dan ini proses akhir sebelum Yusuf sampai kepada tujuan hidupnya. Rencana Allah di dalam kehidupan Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 12 dan ayat 20. Proses yang dilalui oleh Yusuf adalah Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan berikutnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dari semua proses yang dialami oleh Yusuf, semuanya gak ada yang enak. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri majikannya, dan yang berikutnya dimasukkan ke dalam penjara. Semua proses hidup yang dialami oleh Yusuf untuk mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Yusuf berusia 17 tahun ketika dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Dan 13 tahun Yusuf hidup sebagai budak. Dan ketika umur 30 tahun Allah mengangkat Yusuf di posisi kehormatan. Respon apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam menghadapi proses? Yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang bisa menjaga hati. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Ketika Yusuf sudah menjadi orang yang berhasil, saudara-saudaranya yang dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf datang untuk meminta pertolongan kepada Yusuf. Yusuf bisa saja memanfaatkan momen ini untuk membalas kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Berapa banyak dalam hidup kita ketika kita diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Dan seseorang itu di suatu saat meminta pertolongan kita. Mungkin kita akan berkata, sekarang di waktunya saya membalas apa yang dia pernah lakukan kepada saya. Saya percaya kalau hari ini kita sedang belajar untuk berproses. Belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf mendapat kesempatan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak lakukan itu. Tapi Yusuf memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Yusuf memberi respon yang benar. Jawab Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah, memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Waktu kita belajar berproses, belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf, mari kita memberikan respon yang benar. Dalam menghadapi proses hidup,
Yusuf menjadi orang yang mampu menghadapi semua proses karena dia adalah pribadi yang mampu menjaga hati dalam menjalani proses hidup. Menjaga hati itu penting karena ada sebuah nasihat di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita terjaga dengan baik, maka kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani semua proses hidup ini dengan baik. Proses apapun yang kita hadapi, mau proses itu gak enak, mau proses itu menyakitkan. Kalau kita tahu tujuannya Allah membuat kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang, mari kita lewati semua proses itu. Belajar berproses. Yusuf bisa memberi respon yang benar ketika menghadapi proses hidup karena Yusuf adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Proses hidup yang dialami oleh Yusuf bisa dijalani dengan baik karena dia adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Waktu dia menjadi budak kesayangan majikannya. Waktu dia menjadi tahanan di dalam penjara, dia menjadi tahanan kesayangan kepala penjara. Jadi tempat di mana Tuhan mengizinkan kita berproses saat ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak memberi respon yang baik. Mungkin saat ini di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita sedang menghadapi proses hidup yang rasanya kita gak mampu jalani. Dalam belajar berproses, biarlah kita tetap berdiri teguh. Tidak goyah. Karena ini berbicara tentang iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sedang beriman kepada siapa kita hari-hari ini? Kalau dasar iman kita adalah dasar iman yang benar kepada Yesus, maka proses hidup itu bisa kita lewati dengan kita tetap berdiri teguh, tidak gampang goyah. Dan kita selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Percayalah di waktu-waktu yang akan datang, kalau kita sudah sampai mengakhiri sebuah proses kehidupan kita, mungkin kita sampai di satu posisi di mana proses itu sudah kita lewati dan kita menjadi pemenang, kita akan ingat, oh ya, di waktu yang lalu Tuhan izinkan proses itu untuk membentuk saya. Supaya saya menjadi pribadi yang siap untuk menerima kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Tetaplah kuat menjalani semua proses hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah yakin bahwa rencana indah Tuhan di dalam hidup kita pasti akan digenapi. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau sampai hari ini kita belum menerima semua janji Tuhan, percayalah bahwa janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Terus belajar berproses setiap hari bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita belajar berproses menjalaninya bersama dengan Tuhan, itu yang membuat kita tetap kuat. Yang membuat kita tetap mampu. Biarlah semua proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kita boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Selamat belajar berproses, biar Tuhan terus memberkati kehidupan setiap kita. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Semua proses hidup boleh dijalani, karena dia adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang bisa menjaga hati, dan dia pribadi yang bisa memberi respon dengan benar. Mau berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Proses hidup apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami mau tetap belajar. Dalam proses itu, kami mau menjadi orang-orang yang tetap memberi respon yang benar. Kami mau menjadi anak Tuhan yang bisa menjaga hati kami, dan kami tahu kami adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup ibadah pada siang hari ini, marilah kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Tunggu Allah
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati.